Selamat malam Pak. Nama saya adalah Steven Haryanto Tirtatmojo dari Prodi Akuntansi kelas 1.2 dengan NIM 20Q10047. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengampunan. Menurut agama saya, yaitu agama saya adalah Kristen. Jadi konsep pengampunan sendiri adalah suatu elemen sentral dari kehidupan Kristen. Dan konsep ini dipandang sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Dan hal ini diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paul. Pengampunan menjadi karakteristik gereja mula-mula. Dan menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat dan ayatnya yang ke-43, ciri khas kepercayaan pada pendiri melalui siapa? Pengampunan dosa dijamin. Jadi, kata kerja Yunani apimi yang berarti maafkan digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Banyak sekali juga wacana Yesus tentang pengampunan. Bisa dilihat dalam Matius 6 ayat 9 ayat sampai 13. Banyak orang percaya yang memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni apa yang telah mereka perbuat dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka perbuat. Jadi yang terpenting adalah kebutuhan untuk memaafkan, setidaknya dalam konteks Injil, seperti yang tertera dalam Matius 18 ayat 20 sampai 35, yang menjawab pertanyaan tentang seberapa sering seorang harus mengampuni. Di sana Yesus menasihati 70 kali untuk mengampuni 7 kali. Pengampunan dosa terkadang terkait dengan pertanyaan tentang kekuatan kunci, di mana pendeta didelegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan, dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga jika ada surat perintah yang tepat. Jika pengampunan dipandang sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara pengikut Yesus, dan hal itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya, pengampunan tidak diberikan tanpa penalti. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus. Bisa dilihat dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7 dan Kolose 1 ayatnya yang ke-14. Dan juga menemukan penebusan melalui tindakan perdamaian. Dan penulis surat Ibrani ini pun setuju dan mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Dan dapat dilihat dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-12 sampai ke-18. Hari ini pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Pengangkatan bersama dari anatemas. Pengampunan dalam agama Kristen, Katolik, dan Ortodoks adalah satu melangkah menuju kesatuan gerejawi. Satu khususnya upacara perayaan, itu Jubile. Gerakan ini lebih dari 40 negara menyerukan pembatalan dunia ketiga yang tidak dapat dibayar hutang pada tahun 2000. Dan hal ini dijuluki sebagai Hari Dari Pengampunan. Jika menurut saya sendiri, menurut agama saya, pengampunan itu dapat kita peroleh. Seberapapun buruk keadaan kita, seberapapun buruk hal yang telah kita lakukan, jika kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh istilahnya bertobat, kita bisa mendapatkan pengampunan tersebut. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Tuhan, benar-benar minta maaf atas kesalahan apapun yang telah kita perbuat, dan kita mau berubah, tidak hanya minta maaf, tidak hanya sadar, tapi kita juga mau berubah menjadi yang lebih baik. Itu dengan demikian menurut saya kita pasti akan mendapat pengampunan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengampun dan Dia maha pengasih. Dia pasti mengampuni anak-anaknya yang mau berubah dan mau kembali kepadanya. Tuhan berkati. Terima kasih.